kakak ipar gue. Dan ini adalah cuplikan episode ke-33 Istiqomah Cinta yang akan tayang malam ini di hari Jumat tanggal 13 Maret 2026. Terlihat Monica yang datang dan langsung memeluk Emran dari belakang sambil menyapa, "Halo kakak ipar." Dan kelihatan banget ya Emran terkaget ketika melihat Monica. Dan nampaknya sekarang ini Emran khawatir kalau Monica akan menyakiti Kansa. Kemudian terlihat ya Monica yang begitu sangat puas dan bahagia karena ternyata Kansa lebih memilih Emran ketimbang Fatan. Kemudian Monica pun menegaskan di hadapan Emran kalau Fatan itu hanya akan menikah sama Monica, enggak dengan Alika. Dan ternyata sekarang ini Monica pengen ketemu sama Kansa. Kemudian Emran pun bilang nanti sama aku aja karena nanti Kansa akan berada di rumah Dokter Ahsan. Kemudian adegan berpindah kepada Yuda, Rara, dan juga Funi yang lagi menyusun rencana untuk membuat hancur Kansa. Kalian bisa lihat ya sekarang ini nampaknya Yuda merencanakan untuk membuat tempat pelatihan bagi tunanetra dan juga penampungan bagi tunanetra. Dan rumah ini akan dia jadikan untuk menjadi penampungan itu. Kemudian Funi pun akan mempromosikan perihal kegiatan sosial itu di media sosialnya. Pasti nanti bakalan banyak tunanetra yang datang ke sini dan mereka akan memanfaatkan Kansa untuk menjadi pengajar ataupun pelatih di tempat ini. Kemudian adegan berpindah kepada Linda yang sekarang ini lagi kepikiran akan kata-kata Monica perihal DJ Dodi. Bener-bener kepalanya jadi pusing banget. Tentu saja di sini Amel pun jadi heran kenapa dengan sang oma. Kemudian sang oma pun berniat untuk istirahat. Kemudian Amel pun jadinya penasaran dan khawatir akan sang oma. Kemudian kembali kepada Yuda, terlihat sekarang ini Yuda pun melancarkan aksinya. Yuda menelpon Kansa dan meminta Kansa untuk menjadi pengajar di tempatnya. Dia pun bercerita kalau dia menjadikan rumahnya sebagai pelatihan dan juga penampungan bagi tunanetra. Tentu saja Kansa begitu sangat takjub. Kemudian Yuda meminta tolong kepada Kansa untuk bisa menjadi guru ngaji di tempat itu. Tentu saja Kansa pun dengan senang hati menerima tawaran itu. Kansa nggak menyadari kalau itu adalah jebakan dan Kansa dalam bahaya. Kemudian terlihatnya Kansa yang keluar dan ternyata di luar ruangan Monica udah menunggu Kansa. Terlihat ya di sini Kansa benar-benar kaget banget. Bukankah Monica udah janji nggak akan pernah kembali ke sini? Tetapi kenapa Monica kembali? Kemudian Monica pun membalikkan kata-kata itu. Bukankah kamu juga janji akan menikah dengan Fatan? Tetapi kenapa kamu mengingkarinya? Jadi aku juga merasa nggak perlu dong untuk menepati janjiku itu. Dan kelihatan banget ya suasananya jadi tegang semenjak keberadaan Monica di tempat ini. Kemudian terlihat Fatan yang datang, ada juga Alika. Suasananya pun jadi semakin gak karu-karuan karena di sini tahu banget ya Fatan kalau Monica ini suka banget bikin rusuh. Dan Fatan gak mau kalau Monica merusak semuanya, membuat semuanya jadi berantakan. Kemudian terlihat Alika yang penasaran dengan siapakah sosok perempuan itu. Emran pun berkata kalau Monica adalah mantan tunangannya Fatan. Tetapi takdir berkata lain, mereka nggak jadi menikah. Kemudian di sini Monica itu bersandiwara pura-pura udah ikhlas, pura-pura dia bahagia melihat Fatan bahagia bersama dengan perempuan lain. Yang penting kamu bahagia Fatan. Kemudian Fatan pun mengancam Monica. Dia pun berkata kalau kamu sampai berani macam-macam aku sendiri yang akan turun tangan. Kelihatan banget ya Fatan udah curiga sama Monica yang punya niat busuk. Kemudian terlihat ya mereka pun makan bareng, suasananya begitu sangat ramai. Di sini Fatan pun bilang nanti kalau dia udah nikah sama Alika dia nggak bisa dong tidur panjang di pagi hari karena pasti pagi-pagi udah disuruh bangun pagi, lari pagi, begini begitu banyak aturannya. Kemudian malahan Monica itu nyeletuk, makanya kamu nikah sama aku aja, kamu bebas tidur dari pagi, siang, sore. Semuanya pun langsung terdiam ketika Monica berkata seperti itu. Tentu saja suasananya pun jadi nggak nyaman. Kemudian Monica pun bilang, aku cuman bercanda loh. Kemudian terlihat ya Fatan buru-buru pulang karena mamanya sakit. Sementara itu terlihat Alika, Monica, Kansa, dan Dokter Ahsan yang masih duduk santai di tempat ini. Kemudian ketika jam pulang di sini akhirnya mereka pun sepakat untuk Alika pulang bareng sama Kansa aja. Tetapi akhirnya mau diantar pulang sama sopirnya Pak Ahsan aja, yang pada akhirnya diantar pulangnya sama Monica karena mereka searah. Wah udah berebut tadi ya mau sama ini mau sama itu, ujung-ujungnya pulang bareng sama Monica. Terlihat ya mereka pun pulang berdua. Sebenarnya
Kansa itu udah agak-agak was-was ya, tetapi Kansa mencoba untuk positive thinking, hanya berharap Monica semoga saja benar-benar udah berubah. Dan kalian bisa lihat ya, keributan terjadi antara Monica dan Alika ketika berada di dalam mobil. Dan di sini Alika meminta supaya Monica berhenti berharap kepada Fatan, tetapi Monica ini ngeyel banget ya, masih aja pokoknya gatel banget ingin memiliki Fatan. Dan ketika lagi ribut-ribut perihal Fatan, tiba-tiba aja di sini Alika merasakan pusing, benar-benar kepalanya sakit banget hingga akhirnya Alika pun pingsan. Tentu saja Monica pun jadi panik, Monica benar-benar kebingungan. Monica berusaha untuk menyadarkan Alika, dia pun kemudian mengambil air dan menyipratkan air itu ke wajahnya Alika. Dan hingga pada akhirnya Alika pun kembali sadar. Di sini Monica pun bertanya, "Kamu mau aku bawa ke rumah sakit aja?" Tetapi ternyata Alikanya minta diantar pulang aja. Di dalam hati Alika bertanya, "Aku kenapa aku seperti ini?" Sepertinya memang Alika punya penyakit ya, tetapi belum diketahui. Kemudian adegan berpindah ketika Kansa dan Emran sampai rumah. Dan benar-benar ini gong banget, benar-benar luar biasa, seru banget. Kemudian Kansa bilang, "Aku ganti baju dulu ya." Dan kemudian Emran pun menganggukkan kepalanya. Dan setelah berganti baju terlihat Kansa yang tidur di samping Emran. Dan melihat wajah Kansa yang begitu sangat manis seperti ini, kelihatan banget ya Emran nampaknya nggak tahan lagi. Terlihat Emran memandang wajah Kansa yang begitu sangat menggemaskan, begitu sangat wow. Tetapi benar-benar ya di sini Emran kebingungan banget. Dadanya deg-degan, pokoknya berdesir nggak karu-karuan. Waduh, gimana ini, kata Emran. Dan Emran benar-benar khawatir banget kalau benteng pertahanannya jebol gara-gara melihat Kansa seperti ini. Kemudian dia pun buru-buru ke toilet, buru-buru ke kamar mandi. Dia pun langsung membasuh wajahnya dan benar-benar ya waduh, benar-benar naik turun rasanya nggak karu-karuan. Dia pun langsung cuci muka berusaha menenangkan diri. Tenang, tenang Emran, tenang. Tetapi ya begitulah nampaknya sekarang ini hasratnya lagi memuncak ketika melihat Kansa berada di sampingnya tidur seperti itu. Dan kalian bisa lihat ya di sini tetap aja Emran itu masih susah banget untuk mengendalikan diri. Benar-benar rasanya nggak tahan, benar-benar rasanya takut kalau nanti nggak bisa mengendalikan dirinya ketika berada di samping Kansa. Hingga akhirnya Emran pun berusaha keluar dari kamar mandi, tetapi ya wajahnya itu sambil menahan-nahan ya, menahan diri supaya dikuatkan. Dan ketika melihat Kansa, Emran pun bilang, untuk malam ini aku tidur di luar aja. Terlihat ya Kansa yang tersenyum manis menyambut Emran, tetapi ternyata kok malah Emran mau tidur di luar. Di sini Emran bilang kalau dia khawatir dia nggak bisa mengendalikan diri. Dan tentu saja Kansa bertanya-tanya ya, kenapa, apa yang salah dengan aku, ada yang salah ya? Kemudian Emran pun bilang kalau Kansa itu nggak ada yang salah, kamu nggak salah apa-apa Kansa. Kemudian Emran pun mengatakan alasan dia tidur di luar adalah karena Emran gak percaya dengan dirinya sendiri. Emran takut banget kalau nanti kebablasan, kalau nanti hilang kendali. Kelihatan banget ya di sini Emran itu rada-rada kikuk-kikuk gitu, rada-rada grogi-grogi gitu. Kemudian dia pun mengambil bantal dan meminta izin untuk tidur di luar aja. Terlihat ya di sini Kansa pun langsung melongo melihat Emran yang jalan keluar. Dan memang Emran ini luar biasa ya, dia begitu sangat lembut kepada Kansa, bahkan selalu berkata-kata sayang kepada Kansa. Kemudian terlihat ya ketika Emran sudah tertidur nyenyak, Kansa jalan keluar memperhatikan Emran. Kemudian perlahan-lahan Kansa pun membangunkan Emran dan meminta Emran untuk tidur di dalam saja karena di sini dingin. Dan kalian bisa lihat ya Emran membuka mata dan terkaget ketika melihat Kansa ada di hadapannya. Dan karena Kansa terus memaksa, akhirnya Emran pun mau masuk dan tidur di dalam kamar. Kemudian Kansa menenangkan Emran, tenang, nanti kita tidurnya tengah-tengahnya dikasih guling ataupun bantal. Kemudian terlihat ya Emran pun masuk sambil membawa bantal-bantalnya. Dan betapa kagetnya Emran ketika mendapatkan sebuah kejutan yang tak terduga. Terlihat ya di sini, wah luar biasa. Kelihatan banget ya Emran langsung gak tahan ketika tiba-tiba Kansa memeluk dirinya dari belakang. Kansa mendekap Emran begitu sangat eratnya. Di sini Emran itu udah benar-benar nahan-nahan diri. Dan karena saking ketakutannya, Emran itu malah sampai membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Tentu saja Kansa pun kaget, loh kok malah baca ayat kursi, emang aku ini setan? Kemudian Emran pun bilang, bukan kamu Kansa setannya, tetapi aku setannya. Dan di dalam hati benar-benar Emran bertanya-tanya,
bertanya, apakah benar-benar sekarang ini Kansa udah memberikan hatinya kepada Emran? Apakah benar-benar Kansa udah menganggap Emran benar-benar adalah suaminya? Kemudian terlihat lagi-lagi Kansa memeluk erat Emran dari belakang dan mengatakan kalau aku sudah menerima kamu sebagai suamiku. Dan kalian bisa lihat ya, Emran benar-benar udah meremelek menahan diri. Waduh, Kansa ini nggak tahu ya kalau Emran ini benar-benar udah nggak tahan lagi sebenarnya, tetapi berusaha untuk bisa menahan diri. Karena Emran ini sebenarnya baik ya, dia tahu banget kalau sebenarnya pernikahan mereka itu nggak sah, makanya dia nggak mau menodai Kansa dan dia nggak mau menyakiti Kansa untuk yang kedua kalinya. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan, benar-benar nih luar biasa Kansa agresif banget. Sementara itu terlihat Emran yang benar-benar penuh dengan kekuatan berusaha untuk menahan diri dari godaan Kansa. Nah, kira-kira gimana nanti kelanjutannya? Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh Kansa? Kenapa kok Emran menolaknya? Pokoknya nonton terus ya malam ini, benar-benar gong banget. Pokoknya kalian harus nonton malam ini, luar biasa seru banget endingnya. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan ngeliatin Emran itu loh bener-bener bikin ketawa banget. Ngeliatin dia yang lagi nahan-nahan ketika digodain sama Kansa. Malahan sampai baca doanya itu doa ayat kursi untuk mengusir syaitan. Waduh, Emran. Pokoknya nontonnya malam ini Istiqomah Cinta. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan bye-bye.